Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah komunikasi. Nah, anak-anak tentunya sudah tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan kebutuhan kita? Melalui apa? Ya, tentunya melalui komunikasi. Dengan kita menyampaikan gagasan kita, ide kita, ataupun harapan dan keinginan kita kepada orang lain, maka orang lain akan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, jadi pada intinya komunikasi adalah sebuah cara untuk menyampaikan gagasan atau ide-ide dan keinginan kita. Nah, komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tertulis. Nah, komunikasi secara lisan ini contohnya seperti Ibu Wila seperti ini ya. Ibu Wila menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Ibu Wila ataupun Ibu Wila mengajar, itu adalah berkomunikasi secara lisan. Sedangkan secara tulisan itu bisa kita lihat melalui koran ataupun melalui surat ya. Itu namanya informasi secara tulisan atau secara tulis. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu orang mengalami banyak kesulitan untuk melakukan komunikasi. Oleh karena itu, pada zaman dahulu orang menggunakan alat tradisional untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasan atau ide mereka atau keinginan mereka. Orang Indonesia menggunakan kentongan sebagai alat komunikasi tradisional pada zaman dahulu. Sedangkan orang Indian menggunakan asap untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, setelah itu komunikasi semakin berkembang, orang-orang mulai belajar menulis. Nah, mereka menyampaikan informasinya pada zaman dahulu itu melalui daun yang disebut daun lontar. Mereka menuliskan informasi melalui daun tersebut. Nah, setelah mesin cetak berkembang, daun lontar itu ditinggalkan, kemudian muncullah yang namanya koran. Nah, pada zaman dulu mungkin mama papa kamu juga mengalami bahwa mereka itu berkomunikasi melalui surat. Nah, setelah itu berkembang lagi, setelah surat kabar mulailah berkembang yang dinamakan dengan telegram. Nah, setelah telegram lalu berkembang menjadi telepon, setelah telepon berkembang menjadi handphone ya, sekarang berkembang lagi menjadi smartphone ya. Nah, kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat. Nah, anak-anak, berkaitan dengan hal tersebut, pastinya perkembangan teknologi itu ada manfaatnya. Kita dapat mengetahui semua berita, terutama berita yang saat ini sedang marak, yaitu tentang apa anak-anak? Ya, tentang virus corona dan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana ciri-cirinya. Ya, kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi semua itu dari media komunikasi. Bisa dari internet, bisa dari media sosial ataupun melalui televisi, melalui radio, itu merupakan alat komunikasi. Nah, anak-anak, Ibu rasa penjelasan Ibu sampai di situ, meskipun sedikit, tapi Ibu Wila berharap apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dengan baik. Nah, terima kasih.